Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Afifah dari program studi S1 Psikologi Islam Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai psikologi pendidikan. Jadi, psikologi pendidikan ini adalah salah satu ilmu psikologi yang berpusat pada memahami perilaku belajar mengajar siswa. Oleh karena itu, dalam psikologi pendidikan ada beberapa subtema yang dipelajari. Salah satunya, saya akan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam belajar siswa. Untuk selanjutnya, mari kita lihat video berikut. Faktor yang pertama ialah faktor siswa. Keberhasilan dan kegagalan belajar sangat tergantung pada siswa itu sendiri. Surabarata menyatakan ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi siswa, yaitu faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen atau internal siswa menurutnya ada dua, yaitu faktor psikologis dan faktor intelijensi, yaitu bagaimana kemampuan dan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan belajar. Selanjutnya, faktor intelektual seperti motivasi, berprestasi, sikap, kebiasaan belajar, minat, perhatian, dan juga bakat. Sofia juga menemukan adanya hubungan antara motivasi berprestasi dan kepercayaan diri secara bersama-sama dengan prestasi belajar. Sumbangan motivasi berprestasi sebesar 10,68 jauh lebih besar dibandingkan dengan sumbangan kepercayaan diri yang hanya sekitar 5,56%. Yang artinya cukup berperan sumbangan motivasi berprestasi dan kepercayaan diri untuk mencapai prestasi belajar. Kemudian ada faktor guru atau pengajar. Menurut Winkel, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah guru atau pengajar. Pengajar melaksanakan aktivitas pengajaran sehingga proses belajar mengajar itu diharapkan dapat berlangsung secara efektif. Kemampuan pengajar dalam menyampaikan materi pun yang diajarkan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam proses belajar dan mengajar. Kepribadian, pengalaman, dan juga motivasi pengajar dalam mengajar juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar. Settle dan Kerr menyimpulkan bahwa siswa lebih banyak didorong motif berprestasinya oleh guru pada kenyataannya mendapatkan nilai yang lebih tinggi di sekolah, disiplin di sekolah, dan memperlihatkan penyesuaian personal yang lebih baik terhadap sekolah. Siswa mempunyai motif berprestasi juga memperlihatkan pola hidup yang teratur, tertib, dan juga disiplin. Ada juga faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana juga tidak bisa diabaikan sebagai proses untuk mencapai keberhasilan siswa. Prasarana yang baik seperti ruangan yang sejuk, bersih, dan rapi sangat mendukung baik anak didik maupun pendidik untuk bersemangat dan paham dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Musa 2002 mengatakan bahwa sarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran, tempat yang menyenangkan untuk belajar, berprestasi, berkreasi, berolahraga, serta menjalankan ibadah. Lalu ada faktor penilaian. Faktor penilaian juga dipergunakan untuk mengevaluasi hasil belajar yang telah dilakukan antar guru dan siswa dalam aktivitas proses belajar dan mengajar. Fungsi penilaian dapat meningkatkan hasil belajar dan apabila ada kekurangan bisa menjadi bahan kaji untuk tahap berikutnya. Sedangkan menurut Arifin, fungsi prestasi belajar adalah sebagai indikator kualitas dan kuantitas, sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan, sebagai indikator internal dan eksternal institusi sekolah, kemudian lambang pemuasan hasrat ingin tahu, dan yang kelima adalah indikator daya serap seseorang. Sehingga dari beberapa yang telah saya jelaskan tersebut, pengertian prestasi belajar menurut beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah tingkat pencapaian atau keberhasilan akademik sebagai proses perubahan tingkah laku yang meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik dari kegiatan belajar yang dijadikan sebagai bahan laporan dan evaluasi berbentuk tes atau angka yang tercermin pada nilai semester.